sebagainya. Yang kedua, untuk fasilitator nanti supaya lebih tegas untuk tidak membiarkan umat juga melebar kemana-mana. Jadi apapun yang nanti terjadi di KBG, fasilitator yang akan mengendalikan semuanya. Untuk lebih lengkapnya nanti Romo yang akan menjelaskan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mari kita ikuti pertemuan fasilitator ini dengan baik, dengan dipandu oleh Romo langsung. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nggak ada susternya. Ini pertama, terima kasih untuk kerelaan dan kesediaan kita untuk hadir. Rahmat itu bekerja kalau pada tempat pertama kita rela. Kalau tidak rela dan terpaksa, maka otomatis rahmat tidak bekerja. Tema ini masih sangat aktual dan relevan dengan sinode, dan memang ini tema diambil dari sinode. Berjalan bersama, semakin beriman, semakin terlibat, mewartakan kabar gembira. Saya rasa suara langsung lebih jelas supaya juga tidak membias. Pertama, sebelum kita bergulat dengan tema ini, untuk dijadikan sebagai bahan kita memimpin sharing, pada tempat pertama mari kita mengenal diri kita. Artinya fasilitator itu siapa? Itu nomor satu dulu. Karena dari hasil refleksi dan juga diskusi selama sinode, ternyata masalah kepemimpinan itu masih menjadi masalah utama untuk kita, karena istilah lebih tren itu misunderstanding, miskomunikasi. Misunderstanding itu artinya tidak adanya pemahaman yang benar, juga salah paham di antara kita, dan tidak ada komunikasi. Maka tema pertama dari hasil sinode 5 itu sama dengan tema pertama hasil sinode 4 tentang kepemimpinan. Cuman bedanya di sinode 5 lebih terarah lagi kepada karakter pemimpin. Sehingga hasil sinode 5 itu lebih mengarah ke pemimpin yang transformatif dan partisipatif. Artinya seorang pemimpin itu bisa membawa perubahan dan mengambil bagian dalam upaya perubahan itu. Dan kita itu para fasilitator itu termasuk kategori pemimpin pastoral. Jadi kalau kita kembali ke bahan FID, yang termasuk pemimpin pastoral adalah kaum tertabis itu Romo, kaum terbaptis itu kita semua, fungsionaris pastoral, guru agama, katekis, ketua KBG, termasuk fasilitator. Kita ini semua pemimpin, dan itu semua masalah untuk kita. Maka pada tempat pertama, mari kita melihat kembali dulu siapa saya. Fasilitator itu siapa dalam pendalaman seperti ini? Aja itu. Kipas. Jadi pertama kita mengenal fasilitator itu siapa. Karena kalau ini kita tidak kenal, nanti kita kesulitan untuk memfasilitasi umat yang akan kita pimpin. Nah, maka pertama-tama kita harus mengenal diri. Ini fasilitator itu adalah orang yang memfasilitasi sesuatu itu bisa nyambung. Jadi kita mulai dari istilah kerennya who am I. Tanya dulu diri kita, siapa itu saya? Dalam konteks pendalaman, fasilitator itu adalah orang yang memfasilitasi. Kita yang memfasilitasi bahan ini supaya dipahami oleh umat. Maka bukan kita yang dibicarakan, atau bukan kita yang banyak bicara, tapi kita membantu untuk memotivasi orang berbicara banyak dan menghubungkan apa yang mereka bicarakan dengan tema yang ada juga sesuai dengan kitab suci. Sehingga memang menjadi fasilitator nomor satu itu memahami diri lalu memahami bahan. Makanya tadi saya minta pertama, tolong baca bahan itu supaya kita paham apa yang dimaksud dengan tema ini. Kalau kita tidak paham, kita mau bawa mereka kemana? Maka pembekalan itu artinya kita dibekali untuk memahami
apa maksud tema ini, isinya apa saja, dan apa yang akan kita mau ajak untuk umat memperdalam tema ini. Tujuannya bukan untuk pengetahuan saja, tapi untuk membuat mereka makin beriman. Itu tujuannya. Maka kenapa pendalaman APP itu penting? Itu membuat kita makin kuat dalam iman. Nah, kemarin itu waktu sinode, sesuai dengan hasil FGD kita, ternyata kenapa iman kita lemah? Karena kita kurang baca pengetahuan agama. Siapa yang baca dokumen-dokumen seperti kitab suci, katekismus di zaman sekarang? Siapa? Tidak ada. Ajaran gereja? Tidak ada. Malahan orang lebih suka dengar ajaran-ajaran di YouTube yang belum tentu benar. Untuk kita, sumber ajaran benar itu nomor 1 kitab suci, nomor 2 buku katekismus, nomor 3 itu kitab hukum kanonik, nomor 4 itu ajaran-ajaran teologi dalam buku-buku yang, kalau buku teologi yang benar itu seperti dulu pernah saya jelaskan, di bagian depan ada tulisan nihil obstat dan imprimatur. Nihil obstat itu dibaca oleh seorang teolog atau orang khusus yang dipercayakan untuk mendalami bidang itu. Sedangkan imprimatur itu oleh pejabat gereja yang berwenang, misalnya uskup atau administrator. Kalau di depan tidak itu, berarti buku itu tidak sah. Tapi kan sekarang banyak umat yang membaca dan mendengar dari sumber yang tidak sah, sehingga tersesat. Kenapa kamu tidak terima sambut dari Romo? Karena di YouTube kami dengar begini dan begitu, misalnya kan. Apakah begitu ajaran benar? Belum tentu, karena gereja mengajarkan bahwa orang bisa terima sambut dari siapapun yang dipercayakan untuk membantu Romo. Itu contoh. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran yang muncul di dunia medsos yang kalau kita tidak gemar mencari ke sumber yang benar, kita akan tersesat. Dan bahaya terbesar untuk kita sekarang itu penyesatan ketika kita dimanipulasi dengan banyak berita yang tidak benar di medsos. Termasuk forward sesuatu di WA itu belum tentu berita yang benar. Dulu waktu kami masih kuliah, seorang dosen asal Polandia, namanya Pater Pinonsek, teman kelasnya Paus Yohanes Paulus II. Waktu itu kan orang sering berita, sedikit-sedikit berita tentang perang di Israel, ya mungkin beda dengan sekarang. Terus dia bilang apa? Kita itu kadang-kadang ditipu oleh televisi, karena kalau kita detail melihat, kadang-kadang berita dan foto atau video yang ada itu dulu pernah muncul, dimunculkan lagi, kita pikir baru terjadi. Apalagi di zaman edit-edit kayak sekarang kan, orang gampang sekali mengedit sesuatu untuk membuat menarik tapi belum tentu benar. Nah, inilah bahaya terbesar zaman ini. Maka salah satu harapan dari sinode itu supaya umat itu kembali beriman yang benar. Iman ini nomor 1. Kalau tidak punya iman, kita tidak akan melakukan sesuatu pun dengan baik. Ya, mungkin contohnya begini. Ketika kita ikut KOR, kalau kita punya iman, pasti kita merasa bahwa penting untuk kita ikut, karena dengan cara itu kita memuji Tuhan dan melayani sesama. Misalnya kan, maka saya semangat ikut latihan, karena itu adalah penghayatan dan ekspresi iman. Tapi kalau hanya tren-trenan, bukan karena ekspresi iman, ya bisa jadi kita tidak serius untuk mengikuti. Nah, sama juga dengan sekarang ketika kita menjadi fasilitator, nomor 1 kita harus punya iman. Kalau jadi fasilitator kita sendiri tidak punya iman, tidak bisa. Sama dengan kita jadi pastor, tidak bisa jadi imam tanpa punya iman. Harus beriman dulu, baru jadi imam. Karena iman itu dasar untuk menjadi imam. Sama dengan sekarang, fasilitator harus punya iman, karena ini dasar untuk kita menjadi fasilitator. Karena yang kita mau fasilitasi di sini, sabda Allah. Jadi kita sendiri harus punya iman. Itulah kenapa di tema-tema pastoral Sinode 5 itu ada pembicaraan tentang iman yang militan. Iman yang militan, harus kuat dulu imannya. Kalau tidak kuat, tidak mungkin kita militan. Nah, terkait dengan tugas kita untuk memfasilitasi bahan ini, sebelum kita masuk ke tema, sekali lagi mari kita lihat ke dalam diri.
Saya itu siapa? Saya seorang fasilitator. Bahwa ketika menjadi fasilitator, kita bersyukur dan beruntung karena dipercayakan Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa sabda Allah itu kepada umat, membawa umat kepada sabda Allah. Ini kan tugas mulia. Tidak sebarang Tuhan memberikan kepercayaan ini. Hanya orang-orang khusus yang Tuhan anggap pantas dan layak. Dan ketika kita sudah datang di sini, itu karena Tuhan tahu kita pantas dan layak. Maka mari menghargai tugas dan kepercayaan ini sebagai alat di tangan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan partisipasi. Gereja berpartisipasi artinya kita mengambil bagian dalam sebuah misi yang dimulai oleh Allah untuk menyelamatkan dunia. Jadi kita menjadi fasilitator itu kita berpartisipasi dalam misi Allah. Berpartisipasi, mengambil bagian dalam misi Allah. Allah yang punya misi. Misi Allah apa? Menyelamatkan dunia dan mewartakan Injil. Dan menjadi fasilitator itu kita menyelamatkan umat dengan mewartakan Injil. Maka kita adalah para misionaris. Jadi fasilitator itu misionaris. Ketika kita bicara gereja sinodal, persekutuan partisipasi misi, maka ada 3 hal penting di sini. Dan ini kan gereja sinodal, toh. Karena tema ini juga tema gereja sinodal. Sinodal dengan 3 hal: persekutuan, partisipasi, misi. Ini aja kata kuncinya, persekutuan, partisipasi, misi. Persekutuan itu apa? Kita bersatu dan bersekutu. Komunio namanya, bersekutu. Dengan dasarnya persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini 3 pribadi Allah yang sama-sama bertanggung jawab. Bapa menciptakan, Putra menyelamatkan, Roh Kudus menyempurnakan. Kan itu. Maka ketika kita bersekutu dalam gereja, itu kan kita baru masuk menjadi anggota gereja karena apa? Rahmat sakramen baptis. Petrus Bayan Susanto, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat itu baru kita menjadi anggota gereja setelah dipersatukan dengan Allah Tritunggal. Jadi kita menjadi komunio, persekutuan gereja. Nah, ketika sudah menjadi anggota persekutuan, katakanlah kita masuk kelompok arisan, maka kita harus berpartisipasi untuk mendukung persekutuan ini tetap eksis gitu. Jadi memberi diri dengan bakat, kemampuan, talenta yang kita miliki. Jadi ketika kita berpartisipasi karena kita sudah punya talenta, dan sekarang ini kita punya talenta jadi fasilitator, maka kita berpartisipasi dalam persekutuan bersama para fasilitator lewat pertemuan ini untuk mengambil bagian dalam misi Allah. Misi Allah itu lagi-lagi menyelamatkan dunia dan mewartakan Injil. Itu misi Allah. Gereja itu mengambil bagian dalam misi Allah. Maka ada istilah misi itu terutama missio Dei. Tuhan punya, bukan kita punya. Dan ini utamanya dari gereja sinodal. Kita melanjutkan misi Allah. Dan misi Allah ini ada 2. Namanya missio ad intra dan missio ad extra. Artinya misi ke dalam dan misi keluar. Misi kita ke dalam itu adalah menginjili diri sendiri seperti yang saya khotbahkan kemarin. Kita injili dulu diri kita, baru kita menginjili orang. Maka sekarang ketika menjadi fasilitator, kita injili dulu diri kita dengan pembekalan, baru kita menginjili orang. Itu maksudnya. Makanya kita perlu dibekali. Missio ad extra itu membawa misi keluar. Bagaimana membuat gereja itu tampak di dunia luar yang bukan anggota gereja, itu maksudnya. Makanya saya bilang ketika ada kegiatan di luar dan kita dilibatkan, jangan lewatkan kesempatan itu, karena untuk itu kita jadi gereja. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, itu namanya egois. Kita itu ikut misa, terima sakramen, bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi dengan itu kita pergi ikut mewartakan. Kenapa kemudian setiap kali habis misa dibilang, marilah pergi, kita diutus. Jadi kita terima sakramen untuk kita selamat dan kita bisa menyelamatkan orang lain. Itu baru namanya anggota gereja, kalau ada misi ke dalam dan misi keluar.
Jadi jangan egois. Kalau kita punya bakat dan talenta, jangan hanya untuk urus diri dan kelompok sendiri, coba pakai untuk urus dunia. Begitu maksudnya. Makanya tadi saya bilang di gereja Bapak, rugi sekali ketika orang minta kita kor untuk tampil di gedung Insinyur Soekarno loh, ini Natal bersama ini. Tampil di sana. Kapan lagi kita tampil di sana untuk kor? Mungkin sekali berapa abad. Tapi kita tidak mau terima, coba. Rugi. Gimana kita menunjukkan kalau gereja Katolik Paroki Santo Petrus Negara itu penuh dengan orang yang dirgen hebat? Kan lucu kalau kita kemana-mana latih orang, tiba-tiba ketika kita diminta, kita tidak bisa. Lucu nggak? Lucu. Termasuk saya sendiri ketika Pak Bayu bilang, Romo nanti diminta jadi pembicara atau khotbah. Ya, saya tahu masih banyak orang yang mampu, tapi saya jaga image gereja ini. Mumpung mereka percayakan orang gereja Katolik, kita pakai. Kemudian yang saya pikirkan gini, kemana-mana saya bicara, giliran di Jemberana orang minta, saya tidak mau, kan malu. Sama dengan di gereja banyak orang bisa latih orang lain, bisa jadi dirgen. Ketika orang minta, kita tidak bisa, kan malu. Kalau punya harga diri dan mencintai gereja. Maka saya bilang Pak Bayu jangan dulu bilang kita tolak, cari bagaimana caranya supaya image gereja ini, kan malu kita. Di negara orang tahu di Jemberana Katolik banyak orang hebat, sudah ikut festival lagi kemana-mana, ada Pesparani, baru diminta begitu. Masa kita kalah sama orang gereja yang cuma ada puluhan orang isinya, sementara kita punya banyak orang suara bagus. Yang tidak ada adalah kerelaan dan kemauan. Kalau tampil untuk kor nikah, banyak orang yang bisa dan bagus menyanyi, kan? Bahkan nekat pakai pakaian seragam, tapi kalau atas nama paroki semua orang bilang sibuk. Terus ini paroki siapa punya? Gereja ini punya siapa? Ya, lalu misi kita ini apa kalau begitu? Bapak Ibu kan bisa melihat efek dari ketika kita membuka diri kepada masyarakat dan pemerintah. Apa yang terjadi dengan gereja kita? Coba bayangkan. Dengan ketika kita tertutup. Ketika kita terbuka dengan orang akan menghargai kita, orang datang ke kita, dan ketika ada kabar baik di mereka akan tawarkan ke kita. Kalau kita menutup diri terus, orang tidak akan menawarkan sesuatu yang baik. Ya, buktinya apa? Ada banyak tawaran untuk kita ketika kita membuka diri. Itu, ketika ada apa di sana kita hadir, orang perhitungkan. Tadi saya ngobrol sama Mas Heri. Ketika kita bicara tentang mereka ikut studi banding FKUB, saya bilang kalau kita hadir di kegiatan mereka akan memperhitungkan kita. Kalau sudah mereka memperhitungkan kita, ketika ada jatah, pasti kita dilibatkan dan diperhitungkan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah dilibatkan. Jadi itulah pentingnya. Tuh, mungkin tidak terjadi. Dulu waktu Ibu Kejari ada kegiatan di Denpasar, kan ada kor ibu-ibu. Dia pernah minta di saya, Romo bisa nggak minta tolong ibu-ibu Katolik untuk kor. Waktu itu saya masih cuti. Bapak Ibu coba pikir baik, kenapa sampai orang menawarkan begitu? Karena mereka lihat kita punya sesuatu. Sayang sekali kalau kita meremehkan kehebatan kita hanya karena kita malas. Mungkin banyak yang berpikir kita dapat apa dari situ. Benar sekali. Tapi coba kita berpikir bahwa investasi terbesar dalam hidup adalah pelayanan. Ketika kita sudah melayani Bapak Ibu, misalnya, waktu itu ada bupati, ada orang banyak datang. Lihat kita nyanyi baik. Mereka bilang, itu gereja mana? Gereja Katolik. Besok-besok ada tamu datang ke sini, butuh paduan suara. Bisa jadi mereka bilang, minta tolong gereja Katolik. Kan ada gunanya untuk kita. Setelah itu misalnya, Pak Bupati, kami kan mau paduan suara, boleh nggak dukung untuk kami seragam? Oh bisa, karena kita sudah pernah tampil. Gitu cara menginvestasi. Ya itulah yang saya alami ketika di mana-mana orang minta, saya mau saja. Saya tidak pikir saya bayar berapa, tidak ada, tidak penting. Karena ketika kita mau memanfaatkan kesempatan, orang lain akan melihat, wih kalau minta di si itu, pasti dia mau cepat. Maka tawaran makin banyak.
Ya, setelah itu kan kita juga secara finansial kita dibantu. Jadi itu maksudnya misi. Nah, sekarang misi kita adalah menjadi fasilitator untuk membuat bahan ini bisa dimengerti umat, membawa sabda Allah kepada umat, membawa umat memahami tema ini dan memahami sabda Allah. Itu tugas kita. Jadi kita ini misionaris, fasilitator itu misionaris. Ini tugas mulia. Tuhan percaya dengan kita. Tuhan tahu kita bisa. Jangan sia-siakan. Jangan dulu berpikir saya tidak dapat apa. Benar. Sekali lagi, rahmat jauh lebih besar daripada gaji. Buat sisi dulu, banyak-banyak buat baik. Nanti rahmat akan mengalir. Tidak mungkin Tuhan omong kosong mengatakan bahwa dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepada. Tidak mungkin omong kosong. Yang penting jangan dulu berhitung sebelum mulai. Buat dulu. Oke, kita ke bahan sekarang. Coba lihat tema bahan ini. Berjalan bersama, semakin beriman, semakin terlibat, mewartakan kabar gembira. Nah, kan tadi ini misi kita itu mewartakan kabar gembira dengan berjalan bersama, persekutuan. Kita datang ke sini sudah membentuk persekutuan para fasilitator untuk berjalan bersama mengaplikasikan tema ini. Jadi perjalanan bersama untuk mewartakan kabar gembira. Mungkin pepatah yang dulu itu tidak omong kosong. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita kompak, kita bisa. Makanya kenapa saya selalu mengharapkan kita para pemimpin pastoral jadi motivator untuk umat. Jangan ketika umat loyo dan lesu dan pesimis, kita ikut pesimis. Oh jangan, kita tidak bisa tuh, suara kita tidak bagus. Kita dewan juga bilang, iya jangan. Kita yang membangkitkan semangat. Oh jangan, kita bisa. Gitu. Jangan kita melemahkan semangat umat. Kita memotivasi untuk mereka dibangkitkan semangatnya. Gitu. Kalau mereka lemah dan lesu, kita membangkitkan ke semangat mereka. Misalnya nanti ada umat, malas itu ikut pendalaman APP. Kita dewan yang harus, jangan mari ikut, ayo. Itu maksudnya. Nanti bisa tanya Mas Danang atau Pak Denis, ada satu ketua lingkungan dari lingkungan Santo Yosef Denpasar. Semangat sekali dia, namanya Pak Teguh. Ya, dia bilang gini, romo-romo satu aja kami minta dari romo-romo, banyak-banyak senyum, jangan banyak-banyak cemberut. Dan kita pemimpin pastoral itu harus menjadi motivator. Itu paling penting, motivator. Jangan kita duluan berpasrah. Jadi berjalan bersama ini kan gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama. Semakin beriman, artinya kita sudah punya iman tapi belum naik gitu. Dengan semakin ini, selama ini mungkin begini-begini saja iman kita, tapi dengan kita merefleksikan bahan ini ada peningkatan sedikit. Gitu maksudnya. Semakin terlibat. Nah ini dia, gereja bersaksi. Semakin terlibat. Maka untuk berjalan bersama ini, untuk semakin beriman dan semakin terlibat, ada istilahnya. Di bagian persekutuan ini ada istilahnya solid ke dalam, solider keluar. Jadi kita solid dan kompak dulu ke dalam, baru kita pergi bersaksi keluar. Itu di persekutuan, solid ke dalam, solider keluar. Jadi sinode itu seputaran ini saja. Jadi dengan kita datang malam ini, sebenarnya kita sudah punya bayangan tentang sinode itu apa saja sih yang dibicarakan dan mau buat apa. Apalagi dengan tambahan-tambahan atau yang saya jelaskan kemarin tentang arah dasar, visi, misi, dan tema-tema tahun pastoral. Jadi kita ini melakukan pendalaman APP sudah melaksanakan amanat Sinode 5 untuk bangkit, bergerak, berjalan bersama, makin beriman, makin terlibat, mewartakan kabar gembira. Dan untuk membantu kita merefleksikan tema-tema ini, di dalam teks itu sudah ada teks-teks kitab suci. Ini bahan yang sangat sederhana, mudah untuk kita pahami, mudah untuk kita jalankan, tapi tidak mudah untuk kita memberikan pemahaman kepada umat. Seperti kata Pak Bayu tadi, sederhana sekali bahan ini, baca kita sudah bisa jadi fasilitator.
Tapi apakah membuat umat paham? Dan tidak mungkin kita membuat mereka paham kalau kita sendiri tidak paham. Dan apa yang saya jelaskan dari tadi itu kan tidak ada di bahan ini. Itulah maksud dari pembekalan. Supaya ketika dalam kenyataan kita menemukan umat kebingungan untuk memaknai apa yang dikatakan kitab suci, kita bisa memberikan mereka seperti insight gitu, penyadaran bahwa maksudnya ketika kita bermisi berjalan bersama itu apa? Berjalan bersama itu berjalan sebagai persekutuan anggota gereja, karena kita semua ketika sudah dibaptis menjadi anggota gereja dalam satu komunio. Dan dalam persekutuan ini kita harus solid, kompak, kan gitu. Sebelum kita bersaksi keluar, tidak ada di sini kan? Itu maksudnya pembekalan. Maka kita coba lihat satu persatu, mulai dari yang pertama dengan kitab suci yang dipakai. Pertemuan pertama bertemakan berjalan bersama menyongsong kedatangan Tuhan. Dengan teks kitab suci Markus 13:33 sampai 37. Siapa yang baca ini teks ini, coba. Nanti baru kita lihat bersama apa maksudnya. Yang suaranya agak lantang. Mas Danang, anggota sinode. Siapa tahu masih ada roh sinode. Markus 13:33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hal sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, terima kasih. Ini kan contoh sederhana sekali cara untuk kita memancing mereka dengan suruh baca lagi mana kata yang menarik dan menyentuh. Bapak Ibu, ketika kita menganggap yang kita baca itu cuman kata-kata biasa, roh tidak bekerja. Itu ingat ya. Tapi ketika kita membaca dengan kesadaran bahwa Tuhan yang sedang berbicara dengan kita, dan setiap kata-kata Tuhan itu mengandung roh, nanti roh itu yang bekerja di dalam diri kita untuk membuat kita menemukan mana yang cocok untuk kita dan bagaimana kita memaknainya. Mungkin perbandingannya begini, setiap kali saya menyiapkan khotbah, saya baca kitab suci dulu. Fokus pada apa yang dibaca dan fokus pada apa yang saya lihat itu menarik untuk dimaknai dengan melihat situasi dan kondisi sekitar. Tapi tidak memaksa harus menyiapkan khotbah, setelah itu saya lepas dengan percaya saya akan mau berbicara tentang sabdamu Tuhan. Yang pasti biarkan kekuasaanmu yang berbicara daripada saya, supaya umat bisa mengerti. Silakan bekerja di dalam diri saya. Itu saja.
nanti tiba-tiba muncul saja hal-hal yang tidak pernah kita duga akan muncul di dalam diri kita. Itu artinya roh Tuhan bekerja. Dan sabda Allah itu sabda Tuhan. Berarti ada roh yang menjiwai. Beda dengan kata-kata kita berbicara tanpa roh. Sama juga dengan begini. Kita mengucapkan suatu kata, apakah kita menjiwai kata-kata itu? Kalau kita hanya sekedar mengucap tanpa menjiwai, kata-kata itu tidak akan memikat dan menyentuh orang. Tapi ketika kita menjiwai apa yang kita katakan, seolah-olah kita ada di dalamnya, itu yang akan membuat orang terpikat dan bisa mengikuti apa yang kita bicarakan. Maka lagi-lagi kembali ke kita sebagai fasilitator itu alat di tangan Tuhan. Tidak perlu orang pintar, tidak perlu orang berpendidikan tinggi. Yang diperlukan adalah orang yang hatinya terarah dan terbuka kepada gerakan roh Tuhan. Bahkan mungkin sering saya mengatakan sebelum jadi fasilitator, doa dulu supaya Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kalau sudah Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu jangan takut. Kita biar tidak sekolah pun bisa akan berbicara dengan baik. Nah, kita kembali ke tema ini. Itu bangkit, berjalan bersama menyongsong kedatangan Tuhan. Berjalan bersama menyongsong kedatangan dengan teks kitab suci tentang berjaga-jaga. Nah, kenapa teks berjaga-jaga ini dipakai untuk kita berjalan bersama menyongsong Tuhan? Mungkin jawabannya begini. Ketika kita tidur dan kita susah bangun, kita butuh orang lain untuk membangunkan kita. Maka kehadiran orang lain itu penting. Ketika kita lupa, kita butuh kehadiran orang lain untuk mengingatkan kita. Karena tidak semua hal gampang kita ingat, apalagi kalau sudah semakin tua, pasti kita pikun. Tidak semua orang sadar bahwa kita sudah masuk masa Advent. Untung kalau dia datang misa. Kalau tidak, pasti dia tidak tahu. Kalau sekarang ini minggu pertama Advent. Maka kehadiran orang lain penting mengingatkan kita. Ketika memasuki minggu pertama Advent, kita tahu apa Tuhan bilang untuk kita di minggu pertama. Butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Maka memang butuh perjalanan bersama. Ketika mau memasuki minggu Advent, apakah semua lingkungan atau KBG tahu bahwa mereka perlu buat Trans Advent? Tidak semua ingat. Nah, untuk itulah kehadiran pastor mengingatkan kita. Sudah mau masa Advent, yang mau siap Trans Advent, tolong siapkan, besok diberkati. Kan gitu. Sehingga kehadiran kita, pastor dan fungsionaris pastoral dalam gereja itu seperti alarm pengingat untuk mengingatkan orang. Ketika kita jalan sudah bengkok-bengkok, ya tugasnya kita mengingatkan, ayo lurus lagi. Bukan soal kita suka atau tidak suka dengan orang. Kan kita harus menuntun orang ke jalan yang benar. Kalau sudah keterlaluan itu kau bicara kasar, tolong ingat. Kan gitu. Bukan karena kita membenci orang, tapi tugas kita memang itu. Itulah fungsi berjalan bersama. Jadi kita perlu berjalan bersama karena dengan bersama-sama kita bisa saling mengingatkan. Dan untuk bisa saling mengingatkan, kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Dan memang dalam kenyataan Bapak Ibu, hal yang sederhana saja misalnya gini. Kita dari dokter bilang harus tidak boleh makan ini karena kita kolesterol dan asam urat misalnya. Kalau kita sendiri pasti kita makan saja. Tapi kalau ada orang lain, pasti dia mengingatkan, kamu jangan, kamu itu kolesterol sudah tinggi, asam urat sudah tinggi, hati-hati. Nah, itu pentingnya berjalan bersama. Dengan
berjaga-jaga dan saling menjaga. Nah, dalam kenyataan waktu sharing, kita bisa ajak mereka, kira-kira dalam hidupmu, waktu kamu teledor atau kamu lupa, siapa yang mengingatkan kamu? Itu yang diceritakan dalam sharing. Gitu. Berjaga-jaga. Hal-hal kecil begitu saja. Kadang kita lupa hari ini hari apa? Kita tanya orang tuh, ini hari-hari apa? Itu yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga. Kemudian dalam teks kitab suci ada banyak hal yang disebutkan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Kan gampang. Mungkin satu kali kita terobos lampu merah, kan gitu. Mungkin satu kali kita lupa pergi gereja, tidak ada yang mengingatkan, mungkin gitu. Itu aplikasinya. Sehingga sharing itu menjadi hidup karena kita memancing mereka menghidupkan kembali pengalaman yang sudah ada. Memang tidak mudah karena tidak semua orang ingat dengan pengalamannya. Tapi kita biasanya kalau ada yang sudah pancing, yang lain pasti akan berlomba-lomba untuk berbicara. Memang sangat tergantung pada kita fasilitator memfasilitasi untuk mereka bisa berbicara. Dan lagi-lagi perlu kita membiarkan diri dikerjain oleh roh lah, dikuasai oleh roh, lalu kita minta roh juga bekerja di dalam diri orang. Itu pasti akan bisa terjadi. Mungkin Pak Denny dan Mas Danang melihat ketika kita sinode kan, dan mereka mengakui beda. Kalau sudah saya yang berbicara beda dengan orang lain berbicara, kan gitu ya Mas Danang. Kenapa? Karena saya selalu punya prinsip, aku tidak seorang diri. Karena Bapa menyertai aku. Kita cuma alat di tangan Tuhan, bukan pelaku utama. Jadi itulah kesadaran yang perlu untuk membangun kesadaran umat, pentingnya berjalan bersama, menyongsong kedatangan Tuhan. Mungkin juga kita bisa menyadarkan mereka begini, kok panitianya Imakulata, tapi yang jadi ketua buat kandangnya orang dari Paulus. Misalnya kan, itu untuk menyadarkan kita. Ada ibu ketua di sini ya. Yang pertama, baik dari segi berjalan bersama, tapi jangan lupa solid ke dalam dulu, baru solid dari keluar. Mestinya yang jadi ketua itu dari lingkungan Imakulata, teman lain dari lingkungan lain membantu bekerja. Mestinya gitu. Tapi siapa yang mengingatkan? Di sana tidak ada mengingatkan kan? Karena semua pada tidak mau kerja mungkin kali ya. Itu contohnya. Kan tidak enak yang jadi ketua hari rayanya lingkungan Santa Maria Imakulata, yang jadi ketua kerja kandangnya lingkungan Santo Paulus. Kalau kita itu baik dari segi berjalan bersama, tapi tidak bagus dari segi soliditas. Seperti kita Imakulata tidak bisa kompak untuk jadi ketua, kan gitu maksudnya. Nah, ini contoh. Ada banyak pengalaman hidup yang kita bisa maknai. Itu yang pertama. Kitab suci itu kaya sekali, satu kata itu sangat kaya, tergantung bagaimana kita memaknainya. Atau contoh yang lain. Ini ada Paselo di sini yang saya contohkan di khotbah tadi itu Paselo. Ketika saya share pengumuman itu di lingkungan Santo Paulus, langsung dia mengatakan siap bro menjadi fasilitator. Saya lalu diingatkan kembali tentang perjalanan bersama gereja sinodal. Itu maksudnya Bapak Ibu, gayung bersambut. Kan jarang terjadi begitu di kita, di negara. Orang begitu antusias menawarkan diri, susah. Tapi itu kan baik untuk mengingatkan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan berpartisipasi. Kita memberi diri sesuai dengan apa yang kita miliki. Sehingga saya rasa membahagiakan itu. Itu contoh satu. Contoh kedua sekarang, atau tema kedua itu berjalan bersama menghasilkan buah-buah pertobatan. Berjalan bersama menghasilkan buah-buah pertobatan. Di sini cuma ada dua kata kunci sih. Karena berjalan bersama itu sudah jadi
frame begitu, bingkai yang membingkai seluruh tema ini. Kan semua berjalan bersama. Bedanya di bagian akhir. Di sini berjalan bersama menyongsong, di sini berjalan bersama hasilkan pertobatan. Maka yang paling penting di bagian kedua ini menghasilkan pertobatan. Itu kalau kita di bagian biasa rumus-rumus itu membiasakan diri dengan gaya berpikir seperti itu, sehingga kita tidak terbias dengan istilah padahal maksudnya sama. Jadi ini sudah bingkainya berjalan bersama. Sekarang hasilkan buah pertobatan, dan kitab suci yang dipakai sebagai inspirasi itu dari Yohanes Pembaptis, cerita tentang Yohanes Pembaptis dari Lukas 3:1-20. Lukas, ibu anak buahnya Ibu Kaling tuh. Tolong baca dulu. Lukas 3:1-20. 3:1 apa ya? Tentang 1 sampai 20 ya. Coba. Ini agak panjang. Sabar. Mana dia? Sini. Sampai 20, 1 sampai 20. Taruh dia di gini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 20. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trahonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya,
"Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Terima kasih Ibu. Tadi saya lupa, tapi tidak apa-apa kalau saya bilang sekarang. Ketika kita membaca teks, ada dua makna yang ada. Pertama, kita membaca untuk orang lain dengar. Lalu tahap kedua itu kita membaca untuk kita sendiri dengar. Kenapa di dalam pola pendalaman ini baca, ada yang baca, kita dengar. Tahap berikutnya kita sendiri baca, kita sendiri dengar. Nah, ini yang susah. Kita membaca untuk kita dengar sendiri. Disinilah kita tidak perlu pakai telinga untuk mendengar, tapi mendengar dengan hati. Karena ketika kita baca sendiri, tidak perlu dengan suara besar-besar, karena bukan untuk orang. Berarti kita fokus membaca teks ini pakai hati dan dengar pakai hati. Itu kalau dalam istilah pendalaman kitab suci itu namanya meditatio, mendalami kata-kata yang ada dengan hati. Kemudian ketika kita mendalami dengan hati, mendengar dengan hati, pasti kita akan tersentuh dengan kata-kata yang ada dalam pengalaman kita. Itu artinya mendagingkan sabda, membuat sabda menjadi daging. Dan Bapak Ibu, kenapa sabda Allah itu bisa sangat kaya? Karena dia selalu aktual dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Jadi itu, dia sangat kaya karena dia selalu menjadi cahaya bagi pengalaman hidup sehari-hari. Sebenarnya pengalaman hidup kita setiap hari itu selalu ada di dalam kitab suci. Nah, kita kembali ke tema ini, menghasilkan buah pertobatan dengan cerita tentang Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan itu di padang gurun. Ketika kita menyongsong kehadiran Kristus pada perayaan Natal, maka masa Adventus itu penting untuk kita mempersiapkan diri. Yang dalam khotbah kemarin saya bahasakan, Adventus itu masa penginjilan diri sendiri. Kita lebih banyak menginjili diri dan kembali ke dalam diri. Untuk apa? Menghasilkan buah pertobatan. Ketika kita kembali ke dalam diri dan menemukan bahwa selama ini saya kurang kuat dalam beriman, semoga Yesus lahir memperkuat iman saya. Ketika selama ini saya kurang mencintai KBG dan lingkungan,
dengan kelahiran Yesus, saya berharap untuk mencintai KBG dan lingkungan sebagai bukti persekutuan. Kan gitu. Ketika selama ini saya kurang berpartisipasi dan KBG dan lingkungan, semoga dengan kelahiran Kristus saya diberi cahaya dan semangat baru untuk tahun berikut saya berpartisipasi. Itu yang dimaksud dengan buah pertobatan. Sehingga dalam sharing kita pancing mereka. Bagaimana selama ini? Apakah kita solid di KBG atau lingkungan? Apakah kita berpartisipasi? Apakah sama-sama kita jaga image KBG dan lingkungan? Misalnya, pernah nggak kita berpikir bahwa ketika di KBG kita kakaknya banyak, giliran bakti di gereja orangnya sedikit. Sementara ada KBG atau lingkungan lain yang kakaknya sedikit, begitu bakti di gereja orangnya banyak. Nah ini hal-hal yang perlu direnungkan. Itulah buah pertobatan. Ada sesuatu yang baru yang dihasilkan karena kita merenungkan hal ini. Itu yang lebih penting dari persiapan Natal. Makanya tadi kenapa saya bilang kalau jadi fasilitator dan jadi anggota KOR, pergi ikut fasilitator dulu. Karena iman itu nomor satu. Nanti kalau iman Anda bagus, pasti Anda bernyanyi dengan baik dan penuh semangat. Karena itu adalah ekspresi iman gitu. Daripada imannya hampa dan kosong hanya menyanyi tok, kan itu hampa itu. Seringkali kita mengandalkan kita punya skill, tapi kita lupa mengandalkan roh. Ini bahaya. Seringkali kita mengandalkan skill, tapi lupa mengandalkan roh. Oke, kita punya talenta hebat, tapi ketika kita tidak membiarkan Tuhan ikut bekerja, maka dia akan menjadi tidak berguna. Karena kita atau iblis bisa akan menggiring kita untuk bangga dengan kemampuan kita, lalu kita menganggap remeh semua yang lain dan kita tidak perlu doa. Ini bahaya terbesar untuk orang yang menganggap diri hebat. Dia tidak akan berdoa. Bandingkan cerita tentang seorang perwira. Dia hebat kok, punya titel dan jabatan tinggi. Tapi dia tahu bahwa ketika hambanya sakit, dia berpikir bahwa ke rumah sakit memang bisa. Tapi ada Tuhan kok. Dia cari Tuhan. Itulah cara kita memaknai iman. Dan kita semua ini hebat, tapi yang lebih hebat adalah orang yang memakai talentanya dengan membiarkan Tuhan bekerja di dalamnya. Makanya lagi-lagi kita ini alat di tangan Tuhan, itu kesadaran pertama, misionaris Tuhan. Jadi itu yang dimaksudkan menghasilkan buah pertobatan. Ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, ada spirit yang berbeda dari sebelumnya. Nanti secara detailnya bisa sesuaikan dengan kata-kata yang ada di teks. Itu. Yang ketiga, jangan lupa tadi ya, dalam pendalaman itu ada dua jenis membaca. Kita membaca untuk orang lain dengar, dan kita membaca untuk kita sendiri dengar. Ketika kita membaca untuk orang lain dengar, kita perlu pakai suara karena orang akan dengar dengan telinga. Tapi ketika kita disuruh untuk membaca untuk diri kita sendiri, tidak perlu pakai suara, tapi pakai hati untuk membaca dan mendengar. Itu sangat penting. Kalau sabda Allah yang adalah pelita masuk di hati, pasti hati kita bersinar. Itu penting untuk kita sadari. Kalau kita biarkan sabda Allah itu masuk di hati, sabda Allah itu cahaya dan pelita, nanti hati kita menjadi pelita. Kalau ada terang di hati, Bapak Ibu jangan takut. Pikiran pasti jernih, pikiran pasti produktif, pikiran pasti inspiratif. Karena ada cahaya yang keluar dari hati, yang sering saya bilang hati itu senter yang menerangi seluruh diri kita. Makanya jaga hati jauh lebih penting. Dan itulah maksud dari seruan berjaga-jaga. Jaga hati. Dan sebelum masuk minggu pertama Advent, Yesus bilang apa? Jagalah dirimu supaya hatimu tidak terjerumus dalam kemabukan dan pesta pora atau ketelekatan dunia. Jadi jaga hati itu paling penting untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang ketiga, apa ini yang ketiga nih? Berjalan bersama, mewartakan. Nah, ini sudah pelan-pelan misi ini. Kabar gembira.
Kabar gembira itu apa? Ini juga penting untuk kita maknai pertama. Kabar gembira itu apa? Sebuah berita yang menggembirakan. Dan berita terbesar yang menggembirakan itu apa? Bukan isi pemberitaan. Ketika orang melihat kita wajah riang, sukacita, murah senyum, wajah cerah, itu sudah kabar gembira pertama. Nanti ketika kita menyampaikan sesuatu, orang sudah terpengaruh dengan melihat wajah kita yang gembira, pasti dia dengar gitu. Tapi kalau mulai dengan wajah cemberut, orang tidak akan dengar, sehebat dan sebaik apapun yang akan kita lakukan. Pasti Bapak Ibu kan bisa merasakan, misalnya kalau Romo khotbah dengan wajah seperti apa, gampang masuk di hati, dan mana yang tidak gampang, kan gitu. Itu aja praktisnya. Sama juga dengan hidup kita di rumah tangga kita masing-masing. Kalau pulang kantor dengan wajah cemberut, ya biar ada kabar gembira isinya, orang tidak akan, karena lihat muka aja sudah menakutkan, kan gitu. Tapi kalau kita punya pekerjaan dan masalah di kantor atau di tempat kerja, dan pulang ke rumah, kita begitu masuk di rumah dengan wajah gembira, orang tidak akan peduli bahwa kita punya masalah di kantor, kan gitu. Dan itu yang perlu kita tampakkan, supaya masalah di tempat lain jangan bawa ke rumah, karena nanti bahaya untuk merusakkan suasana di rumah. Nah, inilah yang paling penting dari mewartakan kabar gembira. Pertama, kita dulu menggembirakan diri sendiri, baru kita membawa kabar gembira itu kepada orang. Karena kegembiraan yang kita miliki itu sudah sebuah kabar gembira yang sangat besar untuk orang. Makanya Paus bilang apa? Jadilah orang Katolik yang tidak seperti orang yang baru pulang dari kuburan dengan wajah lesu dan wajah murung. Dan kalau kita punya persoalan, ya itu persoalan kita, jangan bawa itu kepada orang. Biarkan kita ketemu orang, kita tetap menampilkan wajah ceria dan senyum. Karena kadang-kadang kita punya masalah dengan orang lain yang kita ketemu yang tidak bersalah dengan kita, kena efek semua. Kita pasang muka marah semua gitu. Saya sendiri juga menyadari bahwa ada bahaya seperti itu. Tapi untuk itulah kita berjalan bersama, saling mengingatkan. Sehingga ketika kita lagi marah dan jengkel, kadang-kadang ada orang berkomentar, itu juga penting untuk mengingatkan kita. Itulah maksud dari berjalan bersama. Dan Bapak Uskup itu kemarin menekankan kembali pentingnya KBG. Mulai dari sana. Jadi KBG itu sangat-sangat baik. Itu seperti penjelmaan jemaat perdana. Saling mengingatkan, karena itu kedekatannya lebih tinggi. Jangan sampai kita cemberut terus dengan anggota sesama KBG. Kadang-kadang kita rileks dengan umat di lingkungan lain, tapi judes di KBG dan lingkungan sendiri. Ada yang begitu juga kan? Sehingga kalau diajak sama teman dari lingkungan lain untuk terlibat, dia bisa. Giliran dengan anggota KBG dan lingkungannya, dia tidak bisa. Nah, ini hal-hal yang perlu diperbaiki di masa Advent ini. Itu jadi solid ke dalam, solider keluar. Saya rasa ini juga dipakai oleh Ibu Kaleng dari Santa Maria Immaculata ketika dia ikut rapat di PSI, ya. Solid ke dalam, solider keluar. Ini bahasa sinode sudah membias. Bagus tuh. Kalau ada kata-kata bagus dari gereja yang bisa pakai untuk masyarakat, kan bagus. Ini baru gereja Katolik. Jangan lupa dulu Amin Rais itu omong hebat dan besar tuh, dia banyak pakai kata-kata dari Konsili Vatikan kedua. Kita yang tidak baca, kagum-kagum dengan Amin Rais yang berbicara hebat. Tahu dia ambil semua itu istilah-istilah duka dan kecemasan dunia adalah duka dan kecemasan gereja. Kan gitu dia tinggal pakai aja. Duka dan kecemasan dunia adalah duka dan kecemasan partai dan segala macam. Lalu orang akui dia pembicara hebat, padahal copy paste. Kita orang Katolik yang punya kan tidak pernah baca, jadi tidak tahu. Itu bahayanya. Makanya saya bilang membekali diri dulu sebelum kita mewartakan itu baik. Jadi menginjili diri dulu sebelum kita menginjili orang lain. Kita lihat teks apa yang dipakai untuk tema yang ketiga nih. Lukas, Kak Anton baca toh? Bisa? Oh? Kacamata ini. Lukas 1:39 sampai 45. Paselo dulu, paselo. Kita dengar dulu suaranya beliau nih. Bapak Marcelo Lukas.
Lukas 1:39 sampai 45. Basar. Ke sini lagi. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Kecelo. Tadi sudah kita dapat penjelasan tentang hal ini. Yang mungkin saya perlu ajak untuk kita menyadari begini. Maria dan Elisabet ini kan saudara. Tiap saat pasti mereka bertemu. Tapi kenapa waktu kali ini ada rasa berbeda? Ketika Maria mengunjungi Elisabet, ada rasa berbeda. Kenapa? Mereka ini ketemu terus karena mereka saudara. Waktu saya ke Tanah Suci juga saya lihat itu rumahnya dekat itu dari tempat tinggal Maria ke Elisabet. Kira-kira apa yang membuat berbeda? Karena ada Tuhan, karena Roh Kudus. Setelah dia dikandungi Roh Kudus, dia pergi kunjungi Elisabet. Disitulah perbedaannya. Ketika kita dijiwai roh dan ketika kita tidak dijiwai roh. Persis sama seperti yang saya pernah ceritakan. Ketika kita doa di Gedung Insinyur Soekarno, doa bersama pada tanggal 17/2017, itu di foto itu seperti ada cahaya yang khusus turun di bagian saya. Bedanya di situ. Karena imam itu diurapi roh lewat rahmat tabisan. Tokoh agama lain itu tidak ada. Jadi ada pesona berbeda karena dijiwai oleh itu. Sama juga waktu pergi beri literasi politik di WKRI, selalu saya mengatakan gitu. Bedanya kita sama orang lain itu kita ada roh. Roh itu sudah diberikan kepada kita waktu kita terima sakramen baptis, kan dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima Ekaristi juga terima roh, kan tubuh Kristus itu diterima melalui penumpangan tangan. Sabda Allah juga sabda roh. Kita dengar itu. Makanya kenapa saya bilang kalau mau jadi politisi misa dulu, biar dijiwai oleh roh dulu supaya tahan banting dan tahan uji menjadi anak domba yang diutus ke tengah serigala. Nah, kemudian kita akan mewartakan kabar gembira. Jadi Maria auto menjadi kabar gembira karena dia sudah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Setelah dia rasa gembira, dia pergi mengunjungi Elisabet. Rasa gembira yang menjiwai dia itulah yang membuat Elisabet menemukan Maria yang berbeda. Makanya tadi di bagian awal saya bilang, ya, kalau kita sudah tampak wajah senyum, ceria, walau kita punya banyak persoalan, itu akan ditutupi oleh penampilan kita. Jadi memancarkan wajah ceria dan kegembiraan itu sudah mewartakan kabar gembira. Sama juga dengan kita jadi fasilitator, ketika umat yang datang lihat wajah kita menarik, pasti mereka akan tertarik untuk
ikut berbicara. Tapi kalau kita sudah cemberut dan judes, pasti juga malas mereka untuk berbicara dan bersharing. Jadi untuk mewartakan kabar gembira, satu, kita harus menginjili diri, menggembirakan diri sendiri dulu, baru kita. Nanti kan Bapak Ibu pasti juga tahu, kalau tiba-tiba jadi fasilitator dan baru bertengkar dari rumah, kan bagaimana jadinya, coba. Kan gitu. Jadi menginjili diri dulu sebelum menginjili orang, menggembirakan diri dulu sebelum menggembirakan orang. Saya sendiri kalau pimpin misa atau pergi kemana, saya kenapa perlu olahraga? Untuk memperbaiki penampilan. Karena ketika kita olahraga, kita di-refresh. Maka penampakan fresh itulah yang akan membingkai seluruh penampilan. Sehingga nanti orang bilang, kok beda? Ya, karena itu gunanya olahraga. Jadi meremajakan penampilan. Kita ini sibuk kerja sampai kita lupa yang gitu-gitu. Mau kaya cepat juga enggak. Kan gitu. Untuk apa coba? Jadi hidup itu di-manage dengan baik, jangan sampai kita melupakan kita punya kebugaran pribadi. Jangan kerja, hasil akhirnya minus lagi, padahal sudah kerjanya lembur. Kerja, hasil akhirnya muka buruk. Mestinya habis kerja ada yang gembira loh. Itu yang ketiga. Yang keempat, berjalan bersama. Wartakan. Nah, Bapak Ibu, bedanya antara kabar gembira dan keselamatan ini ada di mana coba? Tapi kita dengar dulu kitab suci yang dipakai sebagai inspirasi itu apa? Lukas 1:26 sampai 38. Siapa ini yang baca ini? Ibu Esti. Jangan menangis ya, baca. Kosok memang air mata. Lukas 1:26 sampai 38. Soalnya ini ketua KBG yang mewartakan kabar gembira dengan air mata dia. Ada masuk aja itu. Oke, coba baca dulu. Ayat berapa? 1:26-38. Sini lagi, nah, situ ya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang paling? Dia keenakan pakai ini barang. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kan puncak dari seluruh proses. Kita memulai proses dengan berjalan bersama menyongsong kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga. Maksud kita berjaga-jaga supaya ada gairah bertobat, pertobatan, ada buah pertobatan. Kalau kita sudah bertobat, pasti kita gembira. Orang kalau sudah terima sakramen tobat, pasti dia senang, dia gembira, lepas dari belenggu-belenggu yang membebani gitu. Mengandaikan orang memang percaya bahwa dengan dia mengaku dosa, dia plong. Memang itu obat sebenarnya, itu mengaku dosa itu. Kadang-kadang kita pikir itu seperti formalitas, tapi sebenarnya obat itu. Ketika ada beban batin yang kita rasa membebankan, ketika diakui dalam mengaku dosa, maka itu menggembirakan. Kenapa? Apa bedanya antara kabar gembira dan keselamatan? Kabar gembira itu salah satu bagian dari keselamatan. Sedangkan keselamatan itu umum, dia luas. Karena kalau bicara keselamatan, juga kita bicara tentang bukan hanya kabar gembira. Kabar tidak gembira pun bisa menyelamatkan. Tahu maksudnya kalau kabar tidak menggembirakan bisa menyelamatkan. Hasil pemeriksaan dokter, Bapak itu jantung misalnya tuh. Itu kan tidak menggembirakan. Kabar tidak menggembirakan. Tapi dengan kabar itu kan menyelamatkan, supaya selanjutnya kita hati-hati karena kita tahu itu jantungan kita, itu maksudnya. Jadi keselamatan itu luas sekali. Kau punya bapak bilang kau jangan pergi ini malam, padahal sudah janjian sama teman. Itu kan kabar tidak menggembirakan, tapi menyelamatkan. Karena kalau pergi siapa tahu kecelakaan di jalan kan gitu. Jadi keselamatan itu jauh lebih luas dari kabar gembira. Nah, di sini kabar gembiranya dikasih sama malaikat Gabriel. Kalau keselamatan itu tentang kabar gembira Yesus yang lahir. Ini cuma malaikat Gabriel yang bekerja. Tapi di keselamatan itu kan cerita tentang Yesus lahir. Yesus itu yang menyelamatkan. Nah, kalau bicara tentang Yesus itu sebagai pokok dan sumber keselamatan dan dia yang menyelamatkan, maka jadinya lebih luas lagi. Karena kalau kita melihat perjalanan hidup Yesus, malam ini tidak cukup untuk menjelaskan. Tapi yang paling penting untuk kita adalah kita itu mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam keselamatan Allah lewat Yesus yang lahir. Itu saja kata kuncinya. Karena Yesus itu lahir sebagai inkarnasi bahasa teologinya. Allah yang menjelma menjadi manusia untuk tinggal di dalam diri kita dan di dunia kita. Itulah kabar keselamatan. Bahwa Tuhan itu mau jadi manusia loh. Nah, ini keistimewaan kita karena teman-teman lain yang beragama pun tidak bisa melihat Tuhan yang mereka percaya.
Itulah kabar gembira yang terbesar dan keselamatan terbesar. Kita bicara Tuhan, mana Tuhannya? Kita, Tuhan itu didatangkan dalam diri Yesus yang lahir. Inilah makna utama dari peristiwa Natal. Kita secara konkret lihat keselamatan. Kalau bicara Allah yang menyelamatkan kita, mana Allahnya? Tapi kita itu Yesus itu Allah itu yang menyelamatkan. Dia rela mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita dan dunia. Jadi itulah kehebatan dan kebenaran iman. Dan kelahiran Yesus itu kabar gembira untuk orang yang percaya, tapi kabar tidak gembira untuk Herodes, kan gitu. Herodes makan hati itu dengar cerita Yesus lahir. Dia tidak suka. Artinya orang kalau mau gembira hidupnya, dia tidak akan menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Itu kuncinya. Herodes ini kan menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain, sehingga dia tidak suka kalau lihat orang lain itu lebih dari dia yang terganggu. Dan hidup kita itu banyak seperti itu, yang kemudian dibahasakan dengan iri dan cemburu. Akar orang tidak pernah gembira kan kalau dia iri dan cemburu. Tidak suka lihat orang sukses, tidak suka lihat orang lain lebih dari dia. Maka yang dia lakukan adalah berjuang supaya menjatuhkan orang itu, seperti yang dilakukan Herodes. Itu ciri orang yang tidak gembira. Kalau orang yang gembira, dia akan senang melihat orang lain sukses dan berhasil. Dan ini pekerjaan berat Bapak Ibu. Mematahkan rasa benci dan iri itu susah. Nah, tapi kalau kita percaya dengan keselamatan Yesus datang tinggal di hati, nanti Yesus yang mengubah hati kita. Nah, maka konkretnya maksud dari kita merayakan keselamatan dalam berjalan bersama ini, kita disadarkan kita sudah punya Yesus, ngapain lagi simpan di hati segala perasaan-perasaan yang tidak perlu. Jadi istilahnya Yesus suruh kita berjaga-jaga, jaga hati, maksudnya supaya hati itu menjadi palungan terbaru. Yesus itu lahir. Jadi yang paling penting Yesus lahir di hati. Kandang Natal itu hanya simbol saja. Percuma buat kandang Natal bagus-bagus dengan biaya mahal kalau hati sama saja. Jadi gitu ya benjelnya. Biar kamu pakai bintang dari Santo Paulus padahal buat supaya kandang Natalnya bagus, bukan itu yang penting nanti. Apakah setelah itu umat di sana berubah nggak cara hidupnya? Itu jauh lebih penting. Percuma kita pakai orang lain buat kandang Natal kalau setelah itu sama saja hati kita seperti itu. Nah, ini yang coba kita ajak untuk umat renungkan bersama dalam pertemuan-pertemuan ini. Jadi tugas fasilitator itu hal-hal seperti itu saja yang perlu diomong. Bagaimana supaya Natal ini berguna untuk umat, paling penting untuk reparasi hati. Sehingga kita kembali ke tema. Tema besarnya kan ini dia. Berjalan bersama untuk semakin beriman. Saya taruh ini kemudian temanya di sini supaya kita tahu bahwa tema ini baru sukses kalau hal-hal ini dilakukan. Semakin beriman, semakin terlibat mewartakan kabar gembira. Wartakan kabar gembira. KG. Nah, maka Natal itu berguna untuk membuat kita makin beriman. Maka iman kita dengan peristiwa Natal harus makin kuat. Terlibat dengan perayaan Natal, kita mau untuk terlibat karena kita tahu kita tidak terlibat sendiri, kita terlibat bersama Tuhan. Hal yang kemudian, kenapa kemudian saya kecewa kalau kita tidak mau core di Natal bersama, karena tidak ada gunanya kita Natal. Kenapa tidak pakai kekuatan Natal ini untuk kita percaya bahwa kita tampil di luar pun akan bisa, karena kita sudah berjalan bersama Yesus. Apa artinya Emmanuel? Ketika kita terus tidak percaya diri, kan percuma kita rayakan Natal. Makanya bagi saya anggota KOR itu boleh kamu nyanyi bagus-bagus Natal di sini, tidak ada gunanya, karena setelah selesai kamu nyanyi selesai. Apa untuk orang? Apa gunanya untuk orang? Padahal kita itu missio keluar supaya kita menjadi sakramen Allah dan berguna untuk orang. Natal ini dulu waktu direncanakan, karena ini harapan Bupati, mereka waktu kita rapat pertama, mereka ingin dibuat sebelum tanggal 25 karena alasan mereka pulang libur. Juga Ibu Kejari dia pulang tahun baru dan Natal bersama keluarganya di Ambon.
Terus saya bilang begini, kalau begitu gereja Katolik jangan ikut, karena kami tidak pernah terjadi, Natalnya terjadi setelah tanggal 25, sebelum tanggal 25. Kita masih Adventus. Coba kamu lihat Natal nasional, ada nggak yang dibuat sebelum tanggal 25? Tidak ada kan? Oh kalau gitu kita ikut Romo. Setelah Natal di gereja Katolik baru kita buat. Maka ditentukan tanggal 5. Mempertimbangkan kita gereja Katolik. Dan orang menghargai kita. Ketika orang minta kita terlibat, lalu dengan enaknya kita menolak, kira-kira bagaimana itu coba? Ini kan terlibat ini, apa artinya? Berarti gagal ini tema. Kalau membuat kita tidak terlibat dalam hidup sosial, hidup bersama orang lain yang tidak seiman. Karena kita harus missio ekstra. Kita keluar untuk memberitakan kabar gembira. Tidak ada gunanya kita bergembira karena Natal ketika kemudian kita tidak menggembirakan orang lain. Anda nyanyi di sana, ada banyak orang yang nonton. Orang bersuka cita dan bergembira melihat Anda menyanyi. Kan itulah kado Natal yang berguna untuk orang. Dulu rencananya dibuat di sirkuit all in one. Saya yang bilang, apa gunanya buat Natal seperti itu kalau dipamerkan di pantai? Siapa yang lihat? Buat di jalan besar, bila perlu tutup jalan dan tulis bahwa masih ada Natal bersama. Kan supaya ada gemanya untuk dunia. Maka dipilihlah di Tower. Mereka dengar saja kalau saya omong. Sayangnya di gereja Katolik orang tidak paham itu ya. Apa artinya gereja bersaksi? Apa artinya menjadi sakramen bagi dunia? Mumpung kita diberikan kesempatan dan peluang. Jangan selalu cari banyak alasan hanya karena kita egois dan memikirkan diri sendiri. Jadi konkretnya tema ini tidak berguna kalau setelah Natal selesai perayaan kita pangku tangan dan kita tidak buat apa-apa untuk dunia. Bahkan gema Natal ini kita bawa ke dunia politik. Kenapa kemudian tema Natal tahun itu apa? Tentang kedamaian. Dan kemarin rapat KBI pada Bapak Uskup memutuskan tema surat gembala itu tentang menuju Indonesia damai, karena takut dengan bahaya konflik yang terjadi karena tahun politik. Jadi gereja tetap terus membawa damai, membawa kabar gembira, membawa kabar sukacita. Karena itulah misi Allah, membawa kabar sukacita kepada dunia. Jangan hanya nyanyi besar-besar, bawa kabar sukacita ke dunia, terus disuruh pergi ke dunia untuk bawa itu. Kami tidak bisa, kami urus ini, kami. Bohong dong kamu nyanyi bagus-bagus tuh. Kita baru betul bawa kabar sukacita ke dunia, bukan untuk bawa kabar sukacita di gereja. Kamu nyanyi bagus, orang di gereja tepuk tangan, selesai di situ. Orang semua bahagia kok karena Natal tanpa orang nyanyi bagus. Tapi ketika kita nyanyi bagus di tempat lain karena Natal, orang semua, siapa nyanyi? Orang gereja Katolik tuh, bagus, senang kita lihat. Itu baru sukses Natalnya. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi jangan lagi merasa underdog. Kita punya Tuhan Yesus yang lahir di hati dan membantu kita untuk kita. Karena ini misi Allah. Tuhan kirim kita Yesus membantu kita supaya misi Allah itu terjadi di dunia. Nah, mungkin ini beberapa gagasan dan pemikiran yang bisa membantu kita, yang tidak ada di buku tapi baik untuk menambah wawasan kita, sekaligus membantu kita bisa memancing umat memaknai tema-tema Advent dan juga perayaan Natal. Saya rasa ini yang paling penting untuk Natal ini nih. Jangan hanya siap pohon Natal dan lihat yang bersifat aksesoris hanya supaya orang puji kita hebat, tidak ada gunanya. Yang paling penting itu ini. Ada aura baru yang muncul dari dalam diri dan gereja kita untuk dunia karena perayaan Natal. Itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, ada ini nih, biar masuk di situ. Pakai ini, biar jelas suaranya maksudnya. Silakan. Ya, terima kasih Romo. Tadi disampaikan bahwa yang keempat itu ada keselamatan gitu ya? Keselamatan. Ya. Wartakan keselamatan. Itu yang keempat.
Sementara saya lihat yang pertama kan besok. Oh, besok. Besok. Oh, yang harinya kedua, ya. ketiga, yang empat sudah Natal. Iya. Minggu Terus keempat. kapan akan dilaksanakan yang keempat itu? Apa Sabtu? Oh ya. Apa sesudah Natal? Oke. Itu yang saya pikir-pikir bagaimana caranya. Itu kalau dihitung Selasanya kurang ya? Kurang. Iya. Terima kasih. Iya. Waktu untuk pendalaman 4 minggu itu kan kita yang atur, dan kita punya kebiasaan setiap hari Selasa. Sekarang tinggal kita pilih mana yang lebih penting, roster atau isinya, kan gitu. Roster atau isinya. Memang kalau kita mengacu kepada gaya orang Yahudi, aturan harus ditaati, tapi isinya tidak penting. Tapi kalau kita berpikir tentang inti dari Natal, yang perlu dipersiapkan itu ini, kita bisa atur masing-masing. Kalau kita merasa perlu sampai ke puncak, silakan diatur di KBG atau lingkungan, hari apa saja tambahan. Ngapain kita tidak bisa tambah sedikit waktu, istilahnya lembur untuk urus kerajaan Allah, toh? Karena kalau kita merasa ini penting, karena ini kegiatan rohani namanya, berarti ada roh di sana yang bekerja. Seringkali saya mengatakan kepada kita, jangan pernah berhitung dengan Tuhan Allah, karena Tuhan Allah tidak pernah berhitung memberikan rahmat kepada kita. Sama juga dengan kita jangan pernah berhitung kepada gereja, karena gereja tidak pernah berhitung melayani kita. Walaupun Anda bandel, ketika mati dan dibawa ke gereja, tidak mungkin kita tolak, kan? Sudah doa tadi? Doa dulu.